Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kezia Michela dengan 2022-0401-174 dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Kezia Michela, Margareta, Ilham, dan Nugroho akan menjelaskan yang dimaksud dengan hukum waris. Saya di sini akan menjelaskan tentang legitime property. Jadi legitime property atau bagian mutlak adalah bagian dari warisan harta yang pernah ditinggalkan atau harta peninggalan yang menurut undang-undang harus dialihkan langsung kepada ahli waris, di mana sang pewaris tidak boleh mengurangi pemberiannya yang berada dalam pasal 914 KUH Perdata. Jadi tujuan dari aturan pembagian mutlak adalah untuk melindungi hak-hak ahli waris dari perbuatan ahli waris yang tidak bertanggung jawab, seperti harta apapun diberikan dan diwariskan secara cuma-cuma kepada orang lain tanpa memperhatikan kepentingan ahli waris. Di sini ada dua parasistem legitime property, yaitu sistem Prancis-Jerman dan sistem Romawi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Margareta tentang pembagian waris. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang pembagian waris. Kita harus tahu dulu hukum waris itu seperti apa. Hukum waris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Kalau masih hidup, apakah bisa disebut dengan waris? Tentu saja tidak, itu disebutnya dengan hibah. Di Indonesia memiliki 3 hukum waris, yaitu hukum waris adat, hukum waris perdata, dan hukum waris Islam. Pada umat Islam tidak dapat menerapkan adanya hukum waris apapun kecuali hukum waris Islam itu sendiri. Sedangkan agama lain juga tidak mungkin menerapkan sistem hukum waris Islam kepada mereka. Ada orang-orang yang berhak menerima warisan. Terdapat 4 golongan besar. Yang pertama ada golongan ke-1, yaitu suami atau istri yang hidup terlama dan anak keturunannya. Golongan kedua ada orang tua dan saudara kandung pewaris seperti om dan tante. Golongan ketiga ada keluarga dari garis lurus ke atas sesudah bapak atau ibu pewaris seperti nenek buyut atau kakek buyut. Dan golongan keempat itu ada paman dan bibi pewaris, keturunan dari paman dan bibi seperti saudara dari kakek dan maupun saudara dari nenek. Selanjutnya, pembagian waris menurut hukum perdata itu seperti apa? Pembagian waris menurut hukum perdata itu dia tidak membedakan antara laki-laki berapa, perempuan berapa. Jadi mereka itu disamaratakan atau dilakukan secara seimbang seperti itu. Nah, selanjutnya ada pembagian harta waris dalam Islam. Anak laki-laki warisan itu akan mendapatkan lebih besar atau 2 kali lipat daripada anak perempuan. Nah, jika misalkan pewaris cuma memiliki 1 anak perempuan, maka anak perempuan tersebut mendapatkan setengah dari harta warisan tersebut. Tetapi jika memiliki anak perempuan terdapat 2 atau lebih, maka anak perempuan tersebut menerima 2/3. Ibu sebagai pewaris juga bisa mendapatkan harta warisan. Dia akan mendapatkan 1/6 dari harta peninggalan. Sistem pewaris adat. Yang pertama ada sistem individual, yaitu setiap ahli waris mendapatkan bagiannya masing-masing. Yang kedua ada sistem kolektif. Ahli waris menerima harta warisan tetapi tidak dapat dibagikan penguasaannya ataupun kepemilikannya. Yang ketiga ada sistem mayorat, itu harta warisan yang diturunkan kepada anak tertua sebagai pengganti dari ayah dan ibunya. Selanjutnya akan membahas tentang hibah yang dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan apa sih itu hibah dan dalam hal apa hibah antara orang tua pada anaknya atau hibah antara seseorang kepada orang lain tidak dianggap sah atau batal secara hukum. Jadi saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu hibah. Jadi hibah itu adalah pemberian hak-hak atau harta dari seseorang selaku pemberi hibah kepada orang lain selaku penerima hibah. Jadi untuk menyatakan hibah tersebut sah secara hukum, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu hibah tersebut dilakukan saat si pemberi hibah hidup. Jadi walaupun si pemberi hibah sudah memberikan hak-hak dan hartanya kepada si penerima hibah, tetapi si penerima hibah telah meninggal, maka hibah tersebut tetap dinyatakan sah. Yang kedua yaitu hibah tersebut berusaha dan mengikat secara hukum apabila pemberi hibah tersebut diberitakan secara resmi oleh pemberi hibah dan penerima hibah. Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah penerima hibah mau atau bersedia menerima hibah dari pemberi hibah. Yang ketiga yaitu hibah berusaha mengikat secara hukum bagi para pihak penerima hibah apabila hibah tersebut dibuat di hadapan pejabat berwenang, dalam hal ini seperti notaris dan PPAT. Dalam ketentuan dibuat si pemberi hibah masih hidup. Oke, next ya. Saya akan menjelaskan untuk melanjutkan materi
peninggalan harta tak terurus. Berarti peninggalan harta tak terurus itu jika suatu warisan terbuka, tiada seorang pun menuntutnya atau semua ahli waris yang terkenal menolaknya, maka dianggaplah warisan itu sebagai harta tak terurus. Jadi maksud saya tuh, peninggalan harta yang tak terurus adalah harta atau aset yang ditinggalkan oleh seseorang tanpa ada penanganan, pengelolaan, atau pemilik yang jelas. Ini dapat terjadi ketika seseorang meninggal tanpa meninggalkan wasiat, tanpa meninggalkan atau memiliki ahli waris. Nah, kembali lagi bersama saya Kezia Michela. Saya di sini akan menjelaskan materi secara singkat yang tadi kita bahas ya. Jadi di sini ada legitime property atau bagian mutlak. Bagian mutlak ini adalah warisan yang harus diberikan kepada ahli waris dari sang pewaris yang meninggalkan sesuatu dan tidak boleh mengurangi pemberian. Nah, tujuan legitime property ini untuk melindungi hak-hak ahli waris dari orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, ada pembagian waris peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga keturunan lurus atau orang yang berhak menerima yang telah ada di surat wasiat. Nah, pembagian waris mengatur tata cara untuk melakukan pembagian harta waris menurut KUH Perdata. Di Indonesia ini menerapkan 3 hukum waris, yaitu yang pertama ada hukum waris perdata, yang kedua ada hukum waris adat, dan yang ketiga ada hukum waris Islam. Nah, yang ketiga ini ada hibah. Hibah itu yang kita tahu untuk pemberian hak-hak dari seorang penghibah kepada orang yang berhak ditentukan untuk mendapatkan bagian dari harta penghibah, dengan tujuan memberikan manfaat kepada seseorang penerima hibah dan tidak menerima balasan ataupun imbalan apapun. Yang keempat itu ada harta peninggalan tak terurus. Harta peninggalan tak terurus ini ada dalam penjelasan singkat, yaitu harta peninggalan dari seorang pewaris yang tidak ditemukan penerus atau silsilah ahli waris, maka harta tersebut tak terurus dan akan diambil alih peninggalan tersebut oleh negara. Nah, sekian penjelasan singkat dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.